Shalom Jemaat, kami percaya saudara pasti sudah diberkati lewat seri khotbah sebelumnya. Saatnya kita mengikuti seri khotbah ketiga yang akan disampaikan oleh Pendeta Robert Slimy. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Tuhan, kita jumpa dalam malam yang ketiga, renungan malam di dalam kebenaran firman Tuhan tentang Via Dolorosa, jalan penderitaan Yesus. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kesempatan yang indah saya berikan untuk pujian yang akan dinyanyikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya pujian itu memberkati saudara sekalian. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Puji Tuhan.
Kiranya pujian tadi saudara telah diberkati dan saudara dipersiapkan untuk memasuki renungan malam kebenaran firman Tuhan di dalam minggu-minggu sengsara Yesus. Baiklah, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga dalam pengurapannya kita akan mengerti apa yang Tuhan sedang singkapkan lewat kebenaran firman ini untuk setengah jam ke depan. Saya percaya setengah jam ke depan ini sangat berguna bagi setiap pribadi yang dapat mengikuti renungan malam ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat malam yang indah. Malam yang ketiga, hamba jumpai setiap pribadi yang dapat mengikuti ibadah ini. Di dalam renungan malam, hamba-Mu sangat membutuhkan pertolongan dan urapan Roh Kudus-Mu. Sehingga waktu kebenaran firman-Mu disingkapkan, kebenaran firman-Mu menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan setiap pribadi. Dan dengan demikian umat-Mu bersorak, bersuka cita di tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Kami dapat berkata, Yesus, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, dalam pernaungan khusus oleh darah anak domba Allah, kami siap untuk menyingkapkan kebenaran firman ini dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Sambil bersyukur, hamba dapat berdoa bersama umat-Mu dan setiap orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke saudara, senang jumpai saudara kembali. Saya bangga saudara adalah orang yang percaya, yang dapat menaruh sukacita di hati Tuhan di tengah merebaknya virus corona ini. Saudara tetap teguh di dalam iman. Ingat, Tuhan ada bersama umatnya dan Dia menjadi tempat perlindungan bagi setiap pribadi yang berharap kepadanya. Kita segera akan mendengar renungan malam di bawah tema umum Via Dolorosa. Dan dari kebenaran firman yang akan saya bacakan, tepatnya pada Injil Yohanes, pasal yang ke-18, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita tentang sesuatu peristiwa yang pernah terjadi di Taman Getsemani. Bagaimana saat mereka datang menangkap Yesus dan mereka mencari Yesus orang Nazaret itu. Dan Yesus tampil di depan mereka. Tetapi seperti mereka tidak melihat bahwa ini Yesus. Dan Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Dan mereka katakan, Yesus orang Nazaret. Yesus spontan katakan, akulah dia. Dan saudara perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Para pengawal itu mundur dan kemudian mereka terjatuh ke tanah. Dari peristiwa ini saya ambil sebuah subtema untuk kita coba renungkan. Yaitu kuasa yang tersimpan di dalam perkataan Yesus. Ingat, Dia adalah anak Allah itu. Ingat, Dia adalah Allah itu. Perkataannya, firman-Nya yang menciptakan seluruh alam semesta. Termasuk planet bumi dan semua isinya, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Berarti firman-Nya penuh kuasa, saudara. Sebenarnya saya melihat Yesus bisa menyelamatkan dirinya saja. Tetapi Ia tidak memakai kuasa itu sepenuhnya. Demi kasih sayangnya yang begitu dalam untuk setiap pribadi kita. Karena Ia harus menerobos masuk ke dunia orang mati, yaitu Hades.
untuk mematahkan dan menghancurkan belenggu maut. Sehingga setiap orang yang terima Dia akan dibebaskan dari maut. Dan orang yang dibebaskan dari maut dapat berjalan menuju kepada surga itu. Justru itu malam yang indah ini ketika saudara mengambil kesempatan yang mulia. Dengan sangat tenang ada di bawah kaki Tuhan. Izinkan Allah mulai menjamamu. Saya percaya kuasa Allah sedang ada di dalam ruangan di mana saudara menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dalam renungan malam. Saya sangat yakin dan saya mau katakan Yesus mengasihimu. Ia datangi engkau karena Ia tahu pergumulanmu cukup berat. Dan Ia melihat setiap tetesan air matamu. Begitu berharga sebuah hati yang hancur di hadapan Allah. Sehingga tetesan air mata itu Ia menyimpan di dalam kirbat emasnya. Bersukacita bersama Dia. Jangan takut umat Tuhan. Teguhkan hatimu. Di dalam perkataan firman-Nya, dengar, tersimpan kuasa untuk menyelamatkan setiap pribadi. Justru itu saya dapati ada beberapa keuntungan bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Karena di dalam perkataan firman-Nya ada kuasa. Kuasa itu yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita. Sederhana, Pemazmur 107 ayat 20 katakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Berarti firman Allah itu punya kuasa yang dahsyat, saudara. Saudara perhatikan, diluputkannya mereka dari liang kubur. Liang kubur ini berbicara tentang Hades, dunia orang mati. Jikalau saya berbicara tentang dunia orang mati, saya sedang berbicara tentang kuasa kekuatan maut yang mencengkrami, yang membelenggu setiap manusia, dan manusia tidak mungkin dapat lepas dari terkaman maut itu. Tetapi firman Tuhan katakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diselamatkannya mereka dari liang kubur atau diluputkannya mereka dari liang kubur. Berarti firman Allah punya otoritas tertinggi untuk patahkan belenggu maut, untuk menghancurkan maut. Siapa saja yang percaya kepada Dia pasti diselamatkan. Umat Tuhan yang terkasih, bagaimana firman Allah itu disampaikan kepada seseorang yang sakitnya 38 tahun. Dia merupakan salah satu dari sekian banyak pasien yang ada dan terbaring di Serambi Salomo di kota Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di situ ada banyak orang sakit yang terbaring. Dan salah seorang sakit yang sudah 38 tahun menderita. Dia rindu mendapatkan kesembuhan. Dia rindu mendapatkan pemulihan. Sebab dikatakan ketika pada waktu-waktu tertentu ada seorang malaikat turun dan mengguncangkan air di kolam Bethesda itu. Kemudian siapa saja dari orang-orang sakit itu yang mendambakan kesembuhan, yang pertama masuk ke dalam kolam itu, mereka itu disembuhkan. Tetapi kasihan buat orang yang menderita 38 tahun ini. Dia tidak punya kemampuan. Saat dia bergerak ke sana, waktu air itu mulai berguncang, orang lain sudah mendahului dia. Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Dan dia katakan mau. Yesus sampaikan perkataan yang penuh kuasa. Penuh kuasa. Yaitu dengan berkata demikian. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saat itu juga mujizat terjadi. Jikalau malam ini saudara ada di dalam kondisi sakit, dengar firman Allah. Di dalam perkataan firman tersimpan kuasa mujizat yang akan memberkati saudara yang percaya. Dan seperti yang dia ungkapkan, katakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan itu terjadi malam ini juga. Saudara yang sakit dijamah dan disembuhkan. Percayakah engkau akan firman Allah? Allah sedang menjamamu.
jikalau hatimu terbuka kepada Dia. Olehnya itu pada malam ini saya ajak saudara merenungkan keuntungan ini, yaitu di dalam perkataan firman-Nya itu menyelamatkan kita. Bahkan yang kedua, di dalam perkataan firman-Nya belenggu dosa dan maut dihancurkan. Belenggu dosa dan maut dihancurkan. Saya jumpai di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 jelas sekali mengatakan bahwa oleh Injil itu maut dipatahkan. Dan oleh Injil itu kehidupan yang tidak binasa diberikan bagi setiap orang yang percaya. Sangat sederhana. Jikalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Injil itu. Jikalau saudara percaya, saudara akan melihat kemenangan di atas kuasa maut. Karena firman Allah katakan dengan sangat jelas bahwa Yesus adalah Injil itu. Dia adalah berita sukacita bagi dunia, bahwa di dalam Dia ada keselamatan, ada kelepasan abadi. Waktu saudara percaya kepada Dia dapat patahkan kuasa maut itu. Bahkan membebaskan saudara dari dosa dan memberikan saudara kemenangan, bahkan hidup yang tidak binasa Dia berikan buat saudara sekalian. Kita jumpai apa yang terjadi di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengungkapkan tentang bagaimana kuasa maut itu dipatahkan. Sederhana, kita sekarang berjalan menuju ke kota kecil Betania. Kita jumpai di sana ada Marta, Maria. Tetapi saudara laki-lakinya Lazarus sudah tidak ada. Mengapa? Dia sudah ada di kuburan. Dia telah dikuburkan karena mati. Oleh karena dia sakit, dia mati dan harus dikuburkan. Dan Yesus waktu memasuki kota kecil Betania, banyak orang datang mau melihat karena mereka tahu Yesus sering melakukan mujizat. Dan mereka ingin menyaksikan apa yang akan dia lakukan ini dengan Lazarus yang dia kenal baik itu yang telah mati. Bahkan Marta katakan buat Yesus, Guru, jikalau engkau ada tidak mungkin ini terjadi. Tapi Yesus katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan Yesus katakan, di manakah kamu kuburkan Lazarus? Mereka membawa Yesus ke kuburan itu. Dan Yesus menyuruh mereka menolakkan batu penutup kubur itu. Dan Marta katakan, Guru, telah 4 hari dia meninggal. Telah busuk. Yesus katakan, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan akhirnya mereka menolakkan batu, memindahkan batu itu. Dan apa yang terjadi? Saya jumpai sesuatu yang benar-benar menyentuh relung saya waktu saya coba membayangkan Yesus berdiri di depan kuburan Lazarus. Masgullah hatinya, masgullah hatinya. Seperti ia ada dalam satu tangisan penuh dengan kasih sayang dari. Dan waktu ia melihat semua itu, ia berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan apa yang terjadi? Perkataannya yang penuh kuasa mematahkan maut, menghancurkan maut, dan memberikan hidup kepada Lazarus. Dan Lazarus keluar dari kubur itu. Kebangkitan terjadi. Saya mau katakan buat saudara sekalian, jangan Anda takut terhadap apapun juga. Mungkin dalam kondisi ini keadaanmu begitu lemah. Engkau berada di dalam kondisi khawatir dan takut. Sehingga imunitas tubuhmu itu menurun. Dan engkau mulai merasa seperti mulai sakit. Dan segala macam yang mulai menindimu di dalam jiwamu. Engkau mulai menjadi takut. Saya mau katakan buat saudara, keluar.
Yesus ada bersamamu. Sekarang bertindak dalam iman. Tanggapi firman Allah. Keluar dari kondisi itu. Yesus menunggumu. Ia akan perlihatkan bahwa kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari segala belenggu maut dan dosa itu. Saya percaya malam ini. Kuasa perkataannya mematahkan belenggu dosa dan belenggu maut. Setan dihancurkan. Saudara dibebaskan malam ini. Percayakah engkau akan perkataan firman-Nya? Dan yang ketiga untuk keuntungan kita. Di dalam perkataan firman-Nya ada kuasa untuk melindungi kita. Sebutkan dalam hati. Dalam kondisi ini saya percaya firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya ada kuasa yang melindungi saya. Firman Allah katakan dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dengar sekali lagi. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebenarnya saya berada di mana? Saudara berada di mana? Kita semua berada di dalam kegelapan dosa yang begitu dahsyat. Kita tidak mungkin memiliki terang dari perbuatan baik kita untuk membawa kita tiba di surga. Ada banyak orang berpikir jikalau perbuatan baik saya lakukan maka pintu surga terbuka bagi saya. Keliru saudara. Seandainya perbuatan baik bisa menyelamatkan seseorang, maka cukup Allah akan berkata kepada semua manusia, lakukanlah yang baik maka Anda akan tiba di sorga. Tetapi karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita, Yesus harus datang dan mati di kayu salib untuk membuka jalan menuju ke surga. Dia adalah firman itu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga di tengah kegelapan dosa, di tengah cengkraman maut, saya dapat melangkah dengan begitu pasti. Karena saya diterangi oleh firman Tuhan. Bukankah sudah saya katakan keuntungan kita yang ketiga? Bahwa dalam perkataannya tersedia kuasa untuk melindungi kita. Sehingga perjalanan kita begitu pasti. Kita akan tiba di surga rumah Bapa yang bangga. Saudara sekalian, kita berada di planet bumi ini hanya untuk waktu yang sifatnya sementara. Semua kita sedang berbaris menuju untuk keluar pada titik akhir perjalanan hidup kita. Dengar, tanpa Yesus kita terhilang. Tanpa Dia kita terhilang. Terima Dia malam ini saudara. Di mana saja saudara sempat dan dapat mengikuti ibadah ini dalam renungan malam. Minggu-minggu sengsara Yesus. Terima Dia, undang Dia datang ke dalam hatimu. Dan waktu engkau bersungguh hati memanggil Dia. Dari kedalaman hatimu kepada kedalaman hati Allah. Dengar firman-Nya penuh kuasa. Dia dapat menyelamatkan saudara. Dan bukti dari penyelamatan itu terjadi. Ada damai sejahtera. Ada sesuatu sukacita yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia. Saudara begitu tenang menghadapi semua situasi dengan begitu pasti. Karena saudara akan tahu kepada siapakah saudara percaya. Yaitu Yesus yang tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dia jumpai saudara sekarang di dalam ruang ibadah. Izinkan Dia menjamah saudara. Malam ini 3 keuntungan dari perkataan Yesus yang penuh kuasa untuk memberkati kita. Yaitu menyelamatkan kita, mematahkan belenggu dosa dan maut dari kehidupan kita. Bahkan memberikan perlindungan khusus. Di tengah pandemi corona ini saudara perlu perlindungan. Dan kalau ini terjadi saya mau beritahu saudara. Bunyi lonceng kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Arahkan hatimu, sudah waktunya semua orang membangun mezbah keluarga. Dan persiapkan hati lebih dekat dengan Tuhan.
Karena semua yang ada di planet bumi ini sifatnya sementara dan akan dihancurkan oleh karena dosa. Cari Yesus, saudara pasti hidup. Cari Dia, Anda akan diberkati. Dan orang yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Orang yang susah akan dihiburkan. Yang putus asa akan diberi pengharapan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan baiklah saya mengajak kita ambil saat teduh. Kita akan berdoa di akhir renungan malam dari kebenaran firman Tuhan ini. Siapkan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba bersukacita dan bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami sekalian. Engkau datangi setiap pribadi yang memohon pertolongan. Jamah mereka. Selamatkan setiap hati yang terbuka dan berseru kepada-Mu. Tuhan, tuntun mereka dalam terang firman-Mu yang membawa kemenangan. Jamah setiap tubuh yang sakit dan sembuhkan mereka. Bahkan setiap penderita karena serangan virus corona ini. Tuhan, waktu mereka memanggil nama-Mu, ada sebuah mujizat yang tersimpan di dalamnya bagi mereka juga. Sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan Yesus, sudah waktunya Engkau berjalan dan nyatakan kemuliaan-Mu di planet ini Tuhan. Setiap negara yang terpapar virus corona, mereka membutuhkan Yesus. Datangi mereka secara khusus dan selamatkan mereka. Dengar doa hamba-Mu ya Allah. Terpuji Engkau Bapa di surga. Malam yang indah, setiap pribadi yang putus asa diberi pengharapan. Setiap belenggu dosa dan maut dihancurkan. Dan kemenangan Engkau berikan bagi umat-Mu. Kedangkan tangan-Mu di atas kota dan pulau Ambon. Daerah Maluku milik-Mu. Indonesia dijamah oleh kuasa Allah. Dan kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan Yesus, dengar cerita hati dari setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga. Di tengah kondisi ini Tuhan. Yang bertanya-tanya, kami bertanya-tanya kapan ini selesai. Kami bertanya demikian, ada banyak orang bertanya-tanya. Tuhan, datangi setiap pribadi dan dalam nama Yesus mereka dijamah secara khusus. Terpuji Engkau Bapa. Demi nama Yesus kami bersyukur dan hamba dapat berdoa dan memberkati setiap pribadi di malam yang ketiga ini sambil memuliakan Engkau. Tuhan yang sudah memberkati kami sehingga kami dapat teguh berdiri dalam iman untuk memuliakan Engkau. Terpuji Engkau Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama saya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara ya. Saya senang jumpai saudara besok malam hari yang keempat. Di dalam berbagi kebenaran firman Tuhan. Khusus Via Dolorosa dari sudut pandang kitab Injil Matius dan kitab Injil Yohanes. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah,
hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku.